Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Jumat 1 Maret 2024. Merupakan Jumat pertama, kesempatan untuk menghormati hati Maha Kudus dan berdevosi kepada sakramen Maha Kudus. Seperti biasa, kita mendasarkan perenungan kita pada bacaan Ekaristi hari ini. Dalam bacaan yang pertama dari kitab Kejadian bab 37 digambarkan bagaimana Yusuf yang dikasih oleh Yakub lebih dari yang lain ketika mengirim makanan kepada saudara-saudaranya, akhirnya ditangkap, dimasukkan ke sumur, dan akhirnya dijual kepada khalifah yang akan pergi ke Mesir. Mereka menangkap Yesus karena merasa iri, karena Yusuf dikasih oleh Israel lebih dari yang lain karena lahir pada masa tuanya. Mereka ingin merebut hak kesayangan itu dari Yusuf dengan cara menyingkirkan Yusuf yang semula akan dibunuh, tetapi akhirnya dijual kepada khalifah yang akan menuju ke Mesir. Sedangkan pada bacaan Injil senada perumpamaan mengenai orang kaya yang menyewakan kebun anggurnya kepada orang-orang. Dan ketika sudah masa petik tiba, ia mengutus hamba-hambanya untuk meminta bagian. Namun hamba-hambanya dibunuh, dipukuli, dan sebagainya. Diutus hamba yang lain, diperlakukan yang sama. Maka sang tuan berpikir, ia mengutus anaknya karena pikirnya anaknya pasti mereka segani. Tetapi apa yang terjadi? Mereka berpikir, inilah kesempatan merebut hak ahli waris, karena anaknya adalah ahli waris. Dan kalau membunuh anaknya itu, mereka akan mendapatkan warisan. Tapi rupa-rupanya tidak. Mereka akan dibinasakan. Dan ketika ahli Taurat, orang Farisi, para tua-tua tahu yang dimaksudkan adalah mereka bersekongkol untuk membunuh Yesus. Saudari-saudaraku terkasih, bacaan-bacaan ini berbicara soal anak kesayangan dan ahli waris. Keirian, kedengkian membuat orang melakukan apa saja demi mencapai cita-citanya, yakni menjadi ahli waris. Saudara-saudara Yusuf ingin merebut hati bapaknya dari Yusuf dengan cara meniadakan Yusuf. Harapannya cintanya akan pindah kepada mereka. Tapi Allah menghendaki lain.
nanti Yusuf menjadi orang besar. Pada bacaan Injil, para penggarap berpikir untuk mendapatkan warisan dengan cara menyingkirkan sang ahli waris. Dengan pikiran kebun anggur akan menjadi milik mereka. Tapi ternyata juga keliru. Mereka akan dibinasakan karena mereka keliru untuk mencapai cita-cita menjadi ahli waris dengan cara menyingkirkan sang pewaris tahta. Lalu, apa yang dibuat untuk mendapatkan warisan yang datang dari Allah, yakni warisan keselamatan? Bukan membunuh ahli waris, bukan menyingkirkan ahli waris, tetapi kita mencoba mendengarkan, menyerupai, mencintai sang ahli waris itu sendiri, agar kita nanti boleh mendapatkan bagian dari warisan itu. Yesus telah mewariskan kepada kita banyak hal yang harus kita ikuti. Dan kalau kita ikuti, kita akan menjadi ahli waris bersama Yesus dalam kerajaannya. Bukan membunuh, bukan menyingkirkan. Kalau kita membunuh dan menyingkirkan, kita akan dibinasakan. Maka pertanyaan permenungan kita hari ini, aku ingin menjadi ahli waris. Bagaimana aku mencapai supaya dapat menjadi ahli waris itu? Apakah dengan menyingkirkan sang ahli waris? Ataukah kita mencintai, mendekati, melaksanakan apa yang dikatakan sang ahli waris, agar akhirnya kita pun boleh mendapatkan warisan bersama sang ahli waris? Kita mendengarkan sabda-sabdanya, melakukan kehendaknya, mencoba menjauhi hal-hal yang dapat menghalangi hubungan dengan sang ahli waris, agar akhirnya kita pun menjadi ahli waris untuk bisa masuk dalam kerajaan surga. Di masa prapaskah ini kesempatan untuk refleksi dan bertanya, bagaimana usahaku agar dapat tetap menjadi ahli waris sehingga boleh masuk dalam kerajaan surga. Semoga dengan demikian kita akan bersatu dengan semua ahli waris yang setia kepada Yesus untuk menikmati kebahagiaan surgawi dalam kerajaan surga. Semoga hidup, karya dan tindakan kita merupakan perwujudan bahwa kita adalah ahli waris, yakni ikut ambil bagian dalam kerajaannya. Mari kita mendekat pada sang ahli waris jati, yakni Yesus Kristus, Tuhan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau mengangkat kami, memberi kami kesempatan menjadi ahli waris. Namun tak jarang kami keliru menangkapnya. Kami menyingkirkan sang ahli waris, sehingga kami tidak mendapatkan warisan. Bantulah kami untuk hidup semakin dekat dengan sang ahli waris, agar kami pun kelak boleh ambil bagian dan menikmati warisan itu masuk dalam kerajaan surga. Biarlah hidup, karya dan tindakan kami hanya terarah kepada Engkau sendiri yang memberikan warisan bagi kami, sehingga kelak kami pun kedapatan setia dan pantas tak layak mendapatkan warisan dari-Mu, yakni keselamatan. Bantulah umat-Mu
agar umatmu benar-benar mengejar ahli waris itu dengan semakin dekat dengan Sang Pewaris tahta, Yesus Kristus Putramu. Semoga umatmu yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah berpulang Engkau terima dalam pangkuanmu, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau urek, dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu, agar akhirnya mereka boleh mengalami keringanan dan ekonominya semakin membaik. Untuk itu, bimbing dan sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya anjurkan, saya ingatkan agar melaksanakan protokol kesehatan demi keselamatan kita dan sesama. Sehingga dengan tetap mengikuti protokol itu, kita boleh mengalami sukacita. Biarlah akhirnya kita benar-benar terbebas dari segala ancaman, termasuk dari virus corona. Mari pada masa prapaskah ini, masa pertengahan puasa, kita benar-benar mencoba mengejar warisan yang diberikan kepada Bapa, yakni keselamatan, dengan cara semakin mendekatkan diri pada Sang Ahli Waris sejati dan menjauhi segala larangan dan perintahnya yang sungguh-sungguh menjauhkan kita dari Allah. Semoga dengan demikian akhirnya kita nanti layak mendapatkan warisan hidup kekal dalam kerajaan surga. Terima kasih semua yang telah berkontribusi bagi gereja dengan caranya masing-masing, dengan doa-doa, karya dan tenaga, serta dana, sehingga akhirnya gereja tetap eksis untuk mewartakan kerajaan surga. Mari kita bersama-sama menjadikan gereja adalah milik kita, sehingga kita mendukung dalam doa, karya, dan dana. Untuk itu, saya mengajak kita semua terlibat dalam lingkungan wilayah, paroki maupun kefikipan, agar akhirnya gereja semakin mampu menjadi tanda kesaksian dari cinta kasih Allah. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.